والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji terkait dengan yang berkaitan dengan keadaan kita pada hari ini. Mungkin dari para ustaz-ustaz yang lain sudah menjelaskan, akan tetapi ada baiknya saya sendiri juga ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan puasa kita, dan mudah-mudahan waktunya cukup nanti kita di akhir membahas tentang zakat. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Yang pertama tentunya untuk diri kita sendiri, mungkin untuk menambah hasanah daripada keilmuan kita yang terkait dengan puasa, yang terkait dengan zakat. Yang kedua, harapannya nanti kita kalau sudah betul-betul paham bisa menjelaskan terhadap keluarga kita masing-masing. Minimal kita bisa menjawab kalau anak-anak kita ada pertanyaan di sekolah. Ibu kuliah wonten sing tangglet ten sekolahan, kula jenengan yang sepah niku minimal saged jawab cek boten dijiwit tok mawon juga ya. Karena pengalaman kemarin selama daring itu banyak anak-anak niku napa ternyata dijiwiti wong tuane, sebab wong tuane ditakoni gak iso dijiwit. Jadi minimal kita bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang puasa, ya, tentang puasa. Terlebih dahulu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan bab puasa. Yang pasti satu berhubungan dengan syarat wajibnya puasa. Siapa sih di antara umat Islam yang wajib berpuasa? Yang kedua terkait dengan syarat sahnya. Satu wajib, yang kedua syarat sahnya puasa. Tidak semua orang itu sah untuk puasa.
puasa, tapi ada syarat sahnya. Kemudian rukun-rukun puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang sunnah di dalam puasa, kemudian juga hal-hal yang makruh dilakukan dalam puasa. Itu semuanya ada babnya masing-masing. Untuk itu maka kita pertama yang pasti dengan definisinya dulu. Nah, ini perlu kami sampaikan, kalau definisi secara umum insya Allah perundingan pun memahami ya, tapi saya lebih terhadap definisi puasa menurut bahasa, sekaligus ini banyak yang dilakukan oleh istilahnya itu ahlul haq ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan ini. Jadi bukan hanya puasa seperti yang kita pahami, tapi beliau-beliau lebih dari itu. Wa amma shaumu wa huwa ats-tsalitsu min arkanil islami. Puasa itu adalah bagian ketiga daripada rukun Islam. Apa puasa itu? Imsakun ma'rufun, yaitu mencegah dari sesuatu yang sudah kita pahami bersama, ya, yang sudah kita pahami. Apa? Imsakun an syahwatainil farji wal batni, mencegah dari dua keinginan, yaitu keinginan farji, kemaluan, dan juga keinginan daripada perut kita. Keinginan farji berhubungan suami istri, keinginan perut adalah makan minum. Itu secara umum kita memahami seperti itu. Lah, kita mencegah itu tadi, baik mencegah syahwat, mencegah makan minum, ya, dan mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, litaatil maula, semata-mata kita taat atas perintahnya Allah. Menurut saya seringkali ya terus ucapan atau mengingatkan kepada kita, la takun abda Ramadan walakin takun abdallah. Ya, jadilah kita itu hamba Allah. Jangan kita itu menjadi hambanya Ramadan. Ramadan nanti pasti lewat setelah 30 hari atau 29 hari lewat. Nah, kalau kita menjadi hamba Ramadan, maka sesuatu yang sudah kita cegah selama Ramadan, setelah Syawal kembali lagi kita lakukan. Maka janganlah kita itu menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Kalau kita jadi hamba Allah, nggak ada Ramadan, nggak ada Syawal, apa yang nggak baik semuanya kita cegah. Nah, inilah puasa yang biasa dilakukan oleh ahlul haq. Tidak hanya mencegah dari tidak berhubungan suami istri, tidak hanya mencegah daripada makan dan minum, tapi juga mencegah dari hal-hal yang bertentangan dengan nafsu. Itu puasa. Itu puasa. Nah, ini sing perlu kita kembangkan, ya. Menurut saya, maka saya ingat ketika Rasulullah SAW wafat, itu semua sahabat kan nggak nerima nih, buatan percaya, nggak terima, nggak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Makanya Sayyidina Umar terkenal, sopo sing ngomong Kanjeng Nabi wafat tak boleh gini. Jadi nggak percaya. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah. Tapi sahabat Abu Bakar sebagai senior dan di antara sahabat-sahabat yang paling bijak itu memang sahabat Abu Bakar. Beliau mengatakan begini, "Maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Sudah wafat, ini wafat Muhammad. Ya, tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Artinya apa? Kula jenengan ini juga seperti itu. Kita puasa itu li taatil maula,
Marilah kita semata-mata karena taat perintah Allah, bukan karena menyembah terhadap pahala. Lalu kalau kita uber-uberan pahala, non sewu. Kalau kita hanya uber-uberan pahala, kita ibadahnya capek, kesel menjenengan. Uber-uberan, aku turun mikir, turun ini. Jadi capek, karena sih kita uber itu pahala. Tapi kita lupa bahwasanya yang berhak memberi pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa aku kok mboten nguber ridhone Allah? Tapi kita lebih tertarik terhadap pahalanya. Nah, niki kita belajar untuk mengembangkan daripada puasa yang selama ini kita pahami. Jadi lebih kita kembangkan lagi, yaitu kita semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kita taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita taat perintah Allah, maka tidak ada yang namanya Ramadan sawal, terus continue. Ramadan kalau dengan sholat sunnahnya banyak, setelah Ramadan tetap sebab pengerannya pancet, sehingga kei pahala pancet. Ya, kalau jenengan Ramadan itu bisa mut'imul ji'an, kita memberikan makan, memberikan atau berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Setelah Ramadan kita terus pancet. Boten mulai Ramadan mawon, Ramadan oyo-oyoan rebutan ganjaran bagi bahasane. Dolani nek sing paling ganjaran itu Gusti Allah, dan yang menilai pahala itu juga Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah kan enggak ono dosa gede lek iku didekno ambe welase Gusti Allah. Ya gak ono dosa cilik lek didekno ambe adile Gusti. Oke, sama. Tidak ada sebenarnya pahala besar kalau kita hadapkan dengan adilnya Allah, dan tidak ada pahala kecil kalau kita hadapkan dengan rahmatnya Allah. Ini namun untuk menambah semangat kita aja biar lebih istiqomah pun. Kemudian sekali lagi kalau radikal cepetaken mawon nggih. Karena kayak syarat wajibnya puasa yang pun paham sedoyo, Islam balik berakal sehat itu semuanya kalau dengan pun paham bermukim atau tidakmu sampai suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya puasa, Islam berakal memayis itu sama pun. Rukun puasa, rukune orang yang berpuasa kemudian niat. Sebab niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan adat, yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu niat. Ibadah puasa sama-sama puasa, tapi yang membedakan ini puasa wajib, puasa sunnah, puasa qadha niku artinya niat. Nah, maka niat itu memegang peranan penting. Sah tidaknya puasa, sah tidaknya puasa, dapat pahala tidaknya puasa, sempurna tidaknya pahala puasa. Niku tergantung dari niat. Nah, maka kita di awal niku pun diikutaken ya, itu sementara saja. Nun sewu, kemarin tak hubungkan dengan yang talfik kemarin itu, yang pindah-pindah pindah-pindah madhab. Ya, untuk malam Ramadan kita akan dianjurkan untuk mengikuti daripada madhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya niat puasa selama Ramadan penuh. Nah, niku madhab Imam Malik. Imam Syafi'i boten-boten. Lek Imam Syafi'i niku tiap malam kita puasa. Apa kita niati? An-niyatu fala budda minha li sihhatihi. Hiya ruknun, tidak boleh, tidak hanya wajib. Kita itu niat, dan panggonane niat, tempat niat itu adalah al-qalbu, hati. Jadi yang mengucapkan nawaitu shoma ghadin itu hati kita, bukan lisan kita.
Kalau lisan kita namanya melafalkan niat, bukan niat. Melafalkan niat. Ya, tapi kalau niat itu adalah hatinya yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin, atau dijawabne niat ingsun poso ing dalem menisuk. Ngoten nggih. Nah niku artinya hati kita yang mengucapkan. Wala takfi bil lisani wahdah, niat enggak cukup hanya dengan lisan. Karena lisan itu talafuz, bukan niat, ya. Terus kapan likuli yaumin? Setiap hari. Nah, kalau kita praktiknya setiap malam. Kenapa? Nah, satu, karena li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena kita mengucapkan niat tiap hari, itu ya ibadah. Artinya mengucapkan niatnya sendiri itu satu ibadah tersendiri. Artinya apa? Dapat bagian pahala sendiri. Yang kedua, nomor dua, wa tabjituha, nginepno niat itu juga pahala sunat. Nah, makanya kita biasakan setelah sholat witir. Setelah sholat witir kita bareng-bareng melafalkan niat, dan itu adalah tabjid namanya, menginepkan niat. Sampun. Kemudian berniat dua, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah rukun-rukunnya puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nomor satu ini makan dan minum dengan sengaja. Sudah pasti makan minum dengan sengaja. Kemudian memasukkan dengan sengaja benda ke rongga-rongga yang ada. Memasukkan dengan sengaja ke rongga-rongga yang ada. Memasukkan ke mulut ke tenggorokan, bukan mulutnya ya, ke masuk ke tenggorokannya. Kemudian telinga, batasannya telinga saya niki. Lek kula jenengan iki dek nggih pun niki batase. Kalau selama ini enggak, tapi lebih dari itu jenengan kakembar dilupokno lebih batal. Sengaja. Nyesep banyu minum. Lek ten ngajeng tok mboten, tapi lek sampai masuk khaisum, ini roh ini apa namanya? Opoe hidung, batal. Dah. Terus kemudian apalagi bolongan? Farji, depan, belakang. Memasukkan sesuatu. Menurut saya iki kok beol atau angel, lebokno mikrolak yo batal. No mikrolak namanya nggih sing damel nomor lancar nih lho. Lek poso nggih batal. Ya, utawa dilebokno obat atau mburi niku nggih batal. Kenapa? Itu bolongan asli. Lah bagaimana sekarang kalau bolongan nggak asli? Memasukkan sesuatu tapi nggak lewat bolongan yang asli. Contohnya suntik, vaksin, kan memasukkan sesuatu tapi tidak lewat golongan, nggak apa-apa, tapi makro. Ya secara umum, ya kalau bicara secara umum mawon. Vaksin, ya kan mesti nyuntik sering beri dong. Ini si booster niku, ya. Nah, niku, jadi nggak apa-apa, artinya nggak membatalkan puasa, karena memasukkan sesuatu tidak lewat golongan yang ada. Sekarang memasukkan kalau orang sakit niku melebutakan selang, biasanya dia ada apa namanya, keter namanya. Sing lebokkan rongga itu selang. Lah niku batal. Kenapa? Karena ini rongga asli, paham ya? Nah itu berarti memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Kemudian yang ketiga, muntah tapi disengaja. Sengaja muntah. Nah ini kalau ini kita alit singin kula. Nggih, sak koncoan dadi lek kepingin gak poso terus ngoten morok muntah. Padahal diutarno dhewe. Ki ditangguti kali abah biyen. Lho kok mangan batal ba apa muntah. Padahal dimuntahno. Dadi muntah tapi disengaja. Sewu tangan kula niku ora dilebetake lho gua medal. Iki batal posone sebab disengaja. Nah, yang bahasa di sini adalah
Al-istiqoah namanya, bahasa kitabnya tuh al-istiqoah. Ya, al-istiqoah itu bos menyengaja biar muntah. Pun. Kemudian yang membatalkan lagi jelas keluar haid, nifas dan seterusnya. Kemudian hilangnya akal, gila, stres itu batal puasa. Murtad, kemudian keluar mani dengan sengaja. Ya, al istimta bi mubasyaratin. Nggih, ngalap suko bahasa Arabnya. Ngalap suko itu mencari kenikmatan, tapi selain berhubungan. Mencari kenikmatan selain berhubungan, ya. Bi mubasyaratin, pengen cepeng, pengen selentik dan seterusnya. Tapi sampai keluar, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga nggak sampai keluar, tapi jangan sampai merasakan kenikmatan, itu ya batal puasanya. Na'udzubillah, sampai berhubungan di siang hari, ini bahaya. Ya makanya si manten-manten anyar itu lek Ramadan itu pisah sementara. Lek siang maksudnya, ya. Lek pun maghrib angsal, buka niku langsung angsal. Angsal nggih, sahur niku biasa, buka biasa. Nun sewu. Lah, jadi kalau berhubungan suami istri siang hari dalam keadaan puasa itu hukumannya berat. Tidak hanya wajib mengqadha, ya, tapi hukumannya berat. Paling enteng puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 60 hari berturut-turut gak oleh pedot. Koyo ngombe obat TBC ngoten ya. Lek pedot balik kok sing tunggal malih. Nomor 2, memberi makan per hari 60 orang. Nomor 3, merdeka budak. Itu kalau berhubungan suami istri di siang hari, makanya hati-hati, nggih. Kula dengan hati, terus napa malih bersetubuh jelas di siang hari, nggih. Sampun kula bahas minggu wau, itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Pun nun sewu. Sampai sini ada pertanyaan? Mulai masuk membatalkan puasa? Kalau obat mata ini gimana? Oke, obat mata bukan nopo-nopo, tapi balik ke mau makro. Oke, karena apa? Enggak masuk ke dalam. Kalau itu swab gitu ya. Swab batal. Sampun kalau praktek kerumunan. Oke, karena saya menyampaikan batal sebab pun nyoba. Sampun nyoba. Ternyata swab niku mlebet teng mriki. Aduh. Batal. Nggih. Nggih, sampai sing duk mriyan. Makanya batal. Nggih. Wonten malih terkait yang membatalkan puasa? Cekap. Cekap nggih. Lek anu kula terusaken malih. Kalau terusaken malih. Sampun nggih? Wis, hal-hal yang membatalkan puasa sampun nanti kalian berjalan. Samakin perkara-perkara yang sunnah dilakukan dalam puasa. Nomor 1 menyegerakan buka. Masya kula dengan kuat, mari puasa buka, luwe jangan gak ngelak. Tetep mawon kula dengan harus apa bukan harus. Ana sunnah untuk membatalkan. Begitu ada langsung. Mboten usah salat dhisik. Tapi buka dhisik artinya membatalkan piye. Nah, makanya mohon maaf di beberapa masjid saya sampaikan, tolong masjid itu karena sebagai sentral, maka betul-betul bisa menjaga terhadap waktu biar apa saudara-saudara kita yang puasa itu bisa mendapatkan pahalanya menyegerakan buka. Takjil sementing batalne mantun dibatalaken nggih pun kula dengan salat, mantun salat baru kula niat badhe nedha monggo. Intine napa? Menyegerakan membatalkan puasa niku Nah, terus berbuka dengan yang manis-manis, sing paling sae kurma. Nah, intinya yang manis nggih. Kamu sing manis yo bojone ae delok. Lek bojone manis kan delok bojone terus buka delok bojone. Nggih, nggih. Jadi sesuatu yang manis nggih.
Terus yang pasti nun sewu pun supe dungo. Kenapa? Di dalam buka dan di dalam sahur, waktu buka dan waktu sahur itu waktu mustajab. Waktu mustajab, makanya pengantar ya, pengantar buka itu perlu. Ya, untuk menciptakan suasana biar kita itu terbiasa berdoa ketika mau buka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampoma nggih anak-anak kita, keluarga kita kalau di rumah ayo nak tunggu kabeh bareng di meja bareng sih asyhadu an la ilaha illallah. Dan menciptakan ngoten kan perlu apa? Biar terbiasa keluarga jenengan ini apa senantiasa berdoa. Nggih mulai masjid e banter kare terkampung-kampung ngirengaken wis berarti kate pisan. Nggih. Niku nggih wonten perlu nih atau apa? Untuk menciptakan sesuatu apa keluarga lingkungan itu biar senang berdoa. Lek wonten sing nuntun niku insyaallah gampang imut. Oh semayai sekali buka. Sing tebih jendan maksul, ya sing ono di omah jendelok HP jendan siap-siap ngetokno iwake dan seterusnya. Ngoten kan nggih dulu nggih. Nah, dadi napa? Berdoa. Terus yang nomor 4, sunnah mengakhirkan sahur. Dan sahur sendiri niku perlu. Oke, kalau balik-balik saja, masih kuat, masih gak biasa makan sahur, kalau ingat usahakan, ya ketika waktu sahur, kalau ingat itu ngopi, kira-kira jajan setunggal, ya kita niati sahur. Nopo? Karena di dalam sahur itulah Kanjeng Nabi mengatakan barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan nun sewu. Jangan kita hanya maknani mesti barokah mangan. Jangan kita maknani seperti itu. Artinya tidak sesederhana itu. Kanjeng Nabi mengatakan di dalam sahur itu barokah. Tentunya banyak hal di situ kemanfaatan. Nah, minimal menunjukkan apa? Derek dawuh Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi kon sahur ya wis sahur mboten mawon. Lah perkara sing disahur niku napa? Relatif, sing boten biasa dahar, nggih boten sadahar, minum jajan monggo, suplemen saumpama. Boten napa-napa. Lah kados kula boten kuat, nggih mesti dahar. Nggih, minimal kok gedang situ, gedang lojo. Lah napa? Dene ku cek tambah barokah. Nggih. Terus apa? Kita bisa berdoa. Karena dalam waktu sahur ya di dalam Al-Quran wal mustaghfiruna bis sahar, orang-orang yang senantiasa beristighfar ketika waktu sahur, dan itu kan termasuk tanda-tandanya min ahli jannah di Quran. Okay. Kemudian di dalam sahur tempatnya berdoa. Di dalam sahur kita banyak apa? Mau bertaubat. Berarti kita manfaatkan itu. Salah wis buat tangi mulai jam 1 saumpama ya wis minimal kurang setengah jam lah ya, dengan siap-siap kita sahur kita beristighfar 100. Kemudian kita baca tasbih monggo. Nah, niku semuanya adalah keberkahan. Kemudian memperbanyak baca Al-Qur'an pasti sudah. Kenapa? Kata ulama, wa Ramadan kan dikatakan syahrul ummati. Lah ulama itu menerjemahkan, menjelaskan juga bahwasanya Ramadan itu syahrul Quran. Bulannya membaca Al-Quran. Lebih nanti malam ini nuzulul Quran. Nggih mangke kan karo nggih. Kakak sampai kak kroso ya sampai lali yo. Wis 17 yo. Tibane wis 17 dino ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan ternyata kadang kita tuh terlalu ikhlas. Terlalu ikhlas sampai karo dino. Sampai karo ngitung poso oleh pirang dino kadang sampai lali ya. Kirangan krono gak napa boten ngitung-ngitung ibadah utawa saling sibuk.
Utami saking sibuke sampai lali rekin dalu iki nuzulun Quran ya. Jadi paling enggak oh iya Quran bismillah lah 16 hari kemarin aku mau Quran titik kok bengi tak apain wis. Nah, minimal kan ya nanti malam adalah nuzulun termasuk bagian daripada kesunahan puasa itu adalah memperbanyak baca Al-Quran. Saya mau banyak ada ulama sing untuk kerang nih selama Ramadan kok buat nanti hatam Quran, itu apa sih apa sebenarnya? Selama Ramadan kok buat nanti hatam Quran, niku rugi apa sih apa sebenarnya? Nah, ini lakukan kirangan niku bersama, ya artinya tadarus, kirangan apalagi sendiri pun buat usah cukur lah, dengan dari Imam Syafi'i mawon nggih. Imam Syafi'i ini malam hatam sepisan, siang hatam sepisan. Iya dalam biografinya Imam Syafi'i itu ya, kalau nggak puasa itu setiap hari sehari semalam sekali. Tapi pun Ramadan Imam Syafi'i itu malam hatam sepindah, siang hatam sepindah. Nah kalau dengan minimal mau coba hubung dulu. Menurut saya namun pun itu yang sunnah-sunnah dalam puasa. Kemudian senantiasa bersedekah, jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia. Niku sedoyo adalah sunnah-sunnahnya dalam puasa. Yang makruh suntik, bekam, kumur. Lah kumur, siwakan, sikat gigi, ini ada dua. Kalau Imam Romli itu tidak ada makruh. Masyomatun duhur betul nopo itu pendapat dari Imam Romli. Tapi Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i itu lek duhur makruh. Nggih. Injing sampai duhur boten nopo sedoyo boten nopo. Saya jumhur ulama enggak apa. Tapi lek wis duhur itu ada khilaf. Imam Romli boten nopo. Tapi yang lain itu memakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Lebih berpegang kepada dawuh Kanjeng Nabi. Ambete tiyang poso niku lebih wangi daripada minyak misik. Itu Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Nah, berpegang kepada itulah sehingga ya Imam Syafi'i, An-Nawawi, Imam Ghazali setelah duhur itu dimakruhkan kita untuk berkumur, sikat gigi atau pagi boten nopo-nopo pun. Kemudian nopo malih memasukkan air ke rongga hidung, rongga mulut berlebihan. Nah, ini yang terkadang kita sampai dari batal. Lek sekedar puji tok iki mboten napa-napa, kemu enggak apa-apa. Kemu mboten napa-napa. Tapi lek digetaken hak, lah niku bahaya. Berarti itu aja lek kelebet titik mawon nggih batal. Termasuk mandi. Nah, mandi itu harus hati-hati. Mandi kita harus hati-hati. Kalau ngomong cukur seluruh ya, do sengaja mana nek kelebetan kupinge, kelebetan tuyonge batal. Kate rugi. Lek batal model ngoten niku rugi. Rugine napa? Kongkon poso terus tapi gak sah posone. Kalau ini kan batal, itu kan suruh puasa sampai maghrib, termasuk gak niat, ya. Itu kan suruh puasa sampai maghrib, tapi puasanya gak sah. Ini jenenge nyambut damel kalau bayaran kan. Ya, makanya kalau jenengan itu hati-hati. Kalau mandi kita hati-hati. Pertama mungkin nek jeneng kudu keramas, nggih pun alon-alon mawon, alon. Nggih pun sampai nopo? Pun sampai kecipratan nang kuping ya, sehingga menjadi penyebabnya kita nopo batal. Pun itu hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Terus minta misomi sekarang termasuk dari kesempurnaan puasa. Kaful jawarihi amma yakrahullahu ta'ala minal amdo. Mencegah anggota badan kita dari hal-hal yang
dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Yang membatalkan pahalanya puasa. Nek yang kepingin sempurna posone yo sah yo antuk ganjaran, ya maka kita perlu menjaga lisan kita dari 4 hal. Ya, dari 4 hal. Bohong, ya, rasan-rasan, ya, adu-adu, sumpah palsu. Kemudian yang kelima, an-nadhru bisyahwatin. Ya nun sewu, delok, mirsani, ngangen-ngangen. Ya, lek lanang ngangen-ngangen wong wedok liya, lek wedok ngangen-ngangen wong lanang liya, delok gambar sing macem-macem sampai syahwat, maka itu dapat membatalkan pahalanya puasa. Pun monggo sampai sini ada yang perlu ditantangkan. Nggih. Waktu imsak itu kan batas terakhir. Nggih. Kemudian kita ini punya kewajiban minum obat. Terus pada saat takdim itu minum obat, begitu obatnya masuk Subuh. langsung ada. Lagi subuh. Dan sewu ada bahasa imsak. Imsak itu artinya apa? Nyegah. Apa? Jeda waktu untuk hati. Jeda waktu untuk hati. Makanya kalau di sini umumnya 10 menit, umumnya 10 menit, ya. Dah, lek kono jenengan estune minum saat itu mboten napa-napa tasya. Tapi injury time. Nggih, injury time artinya nek jenengan waktu itu durung adzan nggih. Sing dikhawatirkan itu nun sewu. Lah masjid mriki dereng adzan. Tapi masjid etan niku nek adzan. Nah ini loh, makanya ada jeda waktu untuk kehati-hatian. Makanya diusahakan ketika imsak kula jenengan pun steril, betul loh. Diusahakan ketika imsak sudah steril pun boten napa, boten nedhok, boten minum. Lah lek terpaksa, saya terpaksa, tapi harus hati-hati tetap. Oh, yakin durung adzan, nggih monggo. Ya, kenapa? Estune batas itu ketika tet subuh itu. Tet subuh, nah itu baru sudah nggak boleh sama sekali, makanya itu kan bahayanya di situ. Nggih nek mriki sama mama mriki betul-betul jaga waktu. Lah nek nun sewu sing adzan niku napa kendho 3 menit. Lah sementara di timur sana sudah ada. Loh, berarti kan subuh sudah. Ya berarti batal. Makanya bagus artinya kita ada jeda waktu 10 menit itu adalah untuk hati. Ngoten nggih. Dadi lek jenengan tanglet waktunya ten nggih subuh niku, bahasa subuh niku mun ki adzan niku itu sudah jelas kalau niku jenengan tasih kedhi mawon umum nggih pun wis batal pasti ya. Pun wonten malih berkaitan dengan waktu buka maupun waktu adzan. Beberapa masjid ini kan waktu kadang ada jeda. Mungkin di sini belum, di yang lain sudah ada. Yang kita ugemi ini kan Menurut saya rumahnya Masjid Jami itu jadi sentral ya. Ya, sampai. Ya. Kesepakatan di antara ya, kesepakatan nggak salah itu, kesepakatan di kota semuanya sentralnya itu ikut masjid. Jami ini mawon dicepengi. Karena itu kesepakatan kita. Ya kesepakatan kita. Pokoknya Masjid Jami ini kan mesti nopo? Tarhim atau nopo badhe maghrib niku. Kira-kira nopo namine. Jadi kemauan dicepengi. Lah begitu di Masjid Jami ada, ya kita ada mawon. Kenapa? Mereka kepalai masjid-masjid sekota Malang ini kita cepengi. Kalau nggih saged mawon aku tak buka melok Surabaya. Yo enak di sini 10 menit. kalau Papua. Atau sekalian saja ya. Kita sahurnya ya. Kalau dengan ikut waktu Indonesia bagian mana?
Menurut saya mungkin. Nah, hal itu sebenarnya ada aturannya. Bahasa fikihnya itu qodiyah. Ya, kita itu ada qodiyah, ada zona. Cara bahasanya, bahasa umum itu zona. Makanya ada waktu Indonesia bagian timur, tengah dan Indonesia itu zona namanya. Ya, zona. Makanya kenapa kadang memiliki kali Saudi kok mesti boten sami? Ya karena beda zona. Makanya penentuan bulan awal itu semuanya juga zonanya masing-masing. Kadang di Saudi saiki wis riyo, dene nganti riyo, geninya yo mriki kancek kok. Jamnya aja selisih. Jadi ada zona. Ya bahasa ilmu falaknya itu ada qodiyahnya, ada zonanya. Paham ya? Nah, pun monggo. Cekap, Ibu. Pun, tadi sedikit kita singgung terkait zakat. Oke. Langsung kalau zakat al-fitri, boten bahas zakat yang lain dulu. Waktu ini telas. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadolat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailati. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Ya, zakat jiwa yang wajib hukumnya bagi setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Nah, batas terakhir saat ini, ada nggak di antara umat Islam yang boleh tidak zakat fitrah, yang tidak boleh zakat fitrah? Nah, ini batasannya. Idza fadolat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailati. Ini batasannya. Selama kula panjenengan memilih kelebihan dari apa yang kita butuhkan untuk makan dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, niku burungnya tasih wajib zakat fitrah. Saat ini contoh, kula jenengan gadah beras 10 kilo, punya beras 10 kilo, 10 kilo. Lah, non sewu. Keluarga pinten? Gangsal. Keluarga pinten? Gangsal. 5 orang itu kira-kira sehari semalam butuh beras berapa? Pinten? Sehari semalam. Wih, wadah. Mangan kok isine. Terus sewu. Katanya punya 10 kilo. Nah, sementara yang menjadi tanggungan kita malam hari raya, sehari dan malamnya hari raya, ya itu kira-kira sama 2 kilo. Berarti masih kelebihan berapa? 8 kilo. Berarti salah satu di antara kita masih tetap wajib. Nah, karena kelebihan masih ada lebih. Lesan ini pun boten wonten pancen. Enggak ada. Pas-pasan digawe mangan. Pas-pasan digawe dalem pun pas-pasan dalem mangan baru kula kan boten wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pun. Kemudian zakat fitrah menurut saya ini adalah ya apa namanya mustahiknya penerimanya itu jelas. Menurut saya ini balik-balik mesti tiang tanglet niku. Ustaz, bagaimana kita apakah boleh memberi zakat fitrah anak yatim? Ya, memberi zakat orang janda. Loh. Ini pertanyaan sebenarnya menurut saya lek dibalikkan datang mustahik itu sudah nggak perlu tanya begitu. Karena apa? Karena kelompoknya sudah jelas. 8 kelompok itu jelas tidak melihat status nih, apa bahasanya? Yatim, janda, kan status nih. Status nih ya. Tidak melihat status zakat itu. Selama orang itu fakir, miskin, gini tuh pun, mu'alaf, goreng, sabilillah, ibu sabil, amil, selama tergolong itu boleh menerima zakat. Tapi kalau tidak terkelompok 8 kelompok itu, meskipun yatim, meskipun janda, nggak boleh. Rondo, suge, ya boten wajib, DKI. Anak yatim juga nggak boleh, ya karena belum cukup dikatakan yatim kan dari balik kan.
lek pun mantun balik iki kados kula niku yatim, bapak kula kan pun mboten wonten. Ayah saya sudah enggak ada, kalau kados kula yatim kan sanes ngoten. Nggih, paham nggih? Jadi terkait zakat fitrah itu adalah ketentuannya jelas. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin jelas. Terus bagaimana zakat fitrah diberikan kepada non muslim? Kalau zakat fitrah itu masyhur, jumhur nggak boleh. Jumhur nggak boleh. Zakat boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu tujuan utamanya adalah untuk apa? Sesama muslim. Cek gak sampai orang sing gak riyan. Gampangane mboten mawon tuh. Supaya orang Islam iki riyo kabeh. Paham nggih? Dan terkait dengan zakat fitrah ini, menurut saya kersane mboten tak mboten salah paham mawon iki. Bagaimana dengan panitia-panitia? Nah, saya sekarang kalau jenengan yang di masjid-masjid semuanya itu di sekolah-sekolah, ya, itu bagaimana? Nun sewu, secara global kalau kita mengatakan ya, amil, maka itu harus jelas. Bisa amil melalui negara, ditentukan dipilih oleh negara, Basnas. Itu amil jelas. Kalau maaf, kalau di NU itu ada lazis. Kalau di NU, gitu saya. Kalau di Muhammadiyah ada lazismu. Ada. Nah itu amil, jelas itu. Nah kalau itu ada di masjid-masjid, nah maka derek-derek kulongan sing titip-titip liwat itu sah. Artinya zakatnya langsung sah. Kenapa? Diterima oleh di antara 8 asnaf tadi. Nah, sekarang yang opo yang jadi panitia tidak termasuk 8 asnaf. Tidak termasuk 8 asnaf. Maka nun sewu, posisinya zakat itu belum sah. Karena apa? Belum diberikan kepada yang berhak. Makanya di sini panitia itu kerja. Artinya kerja itu punya tanggung jawab berat. Ya, punya tanggung jawab berat. Nah, oleh karena punya tanggung jawab berat inilah kalau kita bukan amil hanya panitia, maka mohon kesadaran daripada yang wajib zakat muzakinya ini juga untuk membantu terhadap panitia. Dengan cara apa? Nun saya mulai ngedalaken zakat pun pas-pasan. Nah, maringaken zakat malam takbir. Wis jam 09.00 bengi lho zakat panitiae. Satu, zakat jenengan nanti kan juga bahaya. Ya lek nyampe mboten. Loh, nomor 2 panitia nggih saaken jam 09.00 jika didum-dum beras. Maka dari inilah mohon maaf saya sampaikan di beberapa, kalau sekiranya di masjid ini bukan amil hanya panitia, maka mohon maaf mengeluarkan zakatnya dari kulon jenengan para muzaki ini, maka menurut saya bisa dimulai dari tanggal 1 sebenarnya. Tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sholat Id. Waktu afdolnya mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat subuh sampai waktu sholat Id. Itu aja. Itu waktu afdol. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau jenengan ngedalaken zakat mantun subuh? Kan boten mungkin. Ya, boten mungkin jadi panitia duno dhewe masih aku pin mulai. Nggih. Nah, oleh karena itu mohon maaf nggih, sebenarnya kita punya kesepakatan umpama Masjid Nur Ainul Yakin. Wis mohon maaf ya, zakat fitrah kita batasi tanggal 29. Dibatasi tanggal 29. Yang mulai tanggal 25 sampai 29 ada waktu 4 hari sama. Nah enak. Setelah 29 dikemasi ya pagi tanggal besok hari raya masih kurang sehari kan, sama hari raya sekarang hari raya Selasa
sah. Lah besok jenengan sakit dum-dumun. Lah malam takbiran enteng. Nggih, panitia sudah gak mikir zakat fitrah. Kenapa? Sama-sama tidak waktu afdol. Wong sami mboten afdol kok. Artinya sama kan waktunya. Nah, yang afdol itu saya ulangi lagi setelah subuh sampai selain itu waktunya sama saja. Pun satu itu. Yang kedua untuk mengantisipasi. Untuk antisipasi. Bagaimana sekiranya di dalam panitia itu ada mustahik. Nah, di antara panitia itu ada mustahik. Mohon maaf, ada fakir miskin di kepanitiaan itu. Sehingga antisipasi, ini namanya antisipasi. Antisipasinya di mana? Ketika saudara-saudara kita titip zakat di takmir ini, kan ada mustahik di situ. Kenapa? Ada fakir, langsung sah. Kenapa? Sudah diterima oleh mustahik. Ini kan solusi, itu solusi. Kira-kira nemu boten kan? Nah, kalau nggak ada, sudah antisipasi lagi. Kedua, maka panitia masjid kemarin insya Allah itu sudah digerakkan, dibentuk amil-amil syar'i yang ada di masjid dipilih, ditentukan oleh KUA. Insya Allah ada kemarin di kabupaten sudah, ya. Kira-kira kota kalau dari Semarang. Kalau di kabupaten sudah, ya, lewat NO kemarin ada Lazisnu cabang, kemudian di kecamatan itu, kemudian sampai ke ranting. Ranting ini itu yang ada di masjid-masjid atau di musola-musola itu ada yang dibentuk. Itu adalah antisipasi, ya, biar zakatnya saudara-saudara kita itu langsung sah karena diterima oleh mustahik. Pun ini mungkin beberapa hal yang terkait dengan zakat. Ada ingkang badhe diaturaken, monggo. Cekap. Oh, terakhir ukuran. Niki ukuran. Niki nggih balik-balik tentang feng niku wau. Nggih kadang kalau jenengan wonten sing wonten niku, nun sewu. Jumhur ulama zakat fitrah itu adalah kutul balak, makanan pokok. Kalau di sini beras. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal, tiga-tiganya sepakat zakat fitrah itu berupa beras. Yang membolehkan berupa uang itu Imam Hanafi, boleh berupa uang, tapi ukurannya Imam Hanafi. Boten ngeten. Beras kan ada yang 2,5 kg, ada yang 2,6 kg on, ada yang 2,7 kg on, karena satu mut itu 4 sok. 4 sok itu ukurannya masing-masing. Ada yang mengatakan 2,5, 26, ada yang 27. Sepakat MUI 3 kilo. MUI 3 kilo. Kalau 3 kilo dengan mengeluarkan beras 3 kilo sama mama. Lah kalau dengan ngedalakan arto ini yang membolehkan kan Imam Hanafi. Ukurannya jangan sama dengan ukurannya Imam Syafi'i. Mengeluarkan uang tapi senilai 2,5 kg nggak boleh. Mengeluarkan uang ikut ukurannya Imam Syafi'i itu 3,8 kilo on. 3,8 kilo on Imam Hanafi. Ya berarti nilai uang senilai beras 3,8 kilo on. Nah, berarti pinten? 3,8 kilo on. Lek 10.000 berarti 30.000. Ini kalau mau berupa uang. Tapi kalau kita berupa beras tadi itu bisa 27 yang sepakat yang paling umum itu, tapi MUI itu mengajukan 3 kilo. Pun cekap ini beberapa yang terkait dengan ukuran. Monggo. Sampun. Cekap dan mudah-mudahan mungkin apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
selesai melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan puasa ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Shalatan tunjina biha min jami'i a'malil afat wa ila min hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna bi shawaya min jami'i khairat al-hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.